Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 471 sampai bab 480. Setelah mengatakan itu, 7 atau 8 siswa Liga Seni Bela Diri tahun kedua pergi. Omi sedang duduk di ruang kelas Departemen Penyembuhan. Tidak lama kemudian, beberapa senior keluar. Halo, siswa Omi. Kami dari Liga Seni Bela Diri tahun kedua. Bisakah aku mengganggumu sebentar? Salah satu senior berkata, untuk apa? Ini seperti ini. Bunga halaman tahun pertamamu. Su Meiqian. Dia dikejar oleh murid baru dari salah satu dari 4 keluarga pelindung pulau utama. Dijuluki debu merah yang kalah. Dan Su Meiqian. Karena yang lain sangat baik dan sangat disukai. Ini seharusnya menjadi masalah pribadi mereka. Namun, jika Su Meiqian benar-benar dijemput oleh murid-murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, maka lebih banyak murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar akan datang ke akademi kami untuk gadis-gadis. Dan pada saat itu, saya khawatir semua yang cantik-cantik di akademi kami akan dijemput. Kami, sebagai anak laki-laki Akademi Seni Bela Diri, bertekad untuk tidak mengizinkan ini. Jadi saya membutuhkan tanda tangan bersama. Anda adalah tahun pertama terkuat, ahli nomor 1 dalam daftar pintu dalam akhir, dan laki-laki. Sehingga tanda tangan Anda akan sangat berarti bagi semua anak laki-laki tahun pertama kemudian. Kami juga akan mencari tanda tangan bersama dari daftar penyelesaian pintu dalam tahun kedua, serta ahli daftar penyelesaian yang hebat, untuk menunjukkan kami terhadap hal ini. Jika Wan David Reddas itu berani datang ke akademi kami, semua ahli yang kami tanda tangani bersama akan keluar untuk memukulinya. Ah, Omi menyentuhnya. Ada apa dengan ini? Rekan Omi, tanda tangani. Kamu juga laki-laki di akademi ini. Dan yang sangat bagus pada saat itu. Apakah kamu ingin semua gadis cantik di akademi kami dijemput oleh murid-murid dari 4 keluarga perlindungan pulau utama? Kalian anak laki-laki yang luar biasa harus lebih menonjol. Lapisan seni bela diri tahun kedua kami diinstruksikan oleh Zheng Chongliang dan beberapa ahli lain dari daftar penyelesaian untuk menangani masalah ini. Tanda tangani. Oh, Omi melihat sikap hormat senior ini memintanya. Jadi dia menandatangani. Terima kasih, Omi. Kalau begitu kamu bisa melanjutkan kelasmu tanpa gangguan. Siswa Liga Seni Bela Diri tahun kedua pergi. Omi dalam hati berkata, omong kosong apa? Di mana murid-murid dari 4 keluarga perlindungan pulau utama datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk menjemput gadis-gadis? Ya. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Namun, dalam semua keadilan, jika gadis benar-benar ada murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar yang datang untuk menjemput gadis-gadis, maka Omi benar-benar tidak menginginkannya. Para murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, yang bakat dan kekuatan umumnya lebih tinggi, untuk datang ke sini dan menjemput gadis-gadis dan benar-benar melepaskan semua yang cantik. Omi juga memahami kekhawatiran anak-anak dari Akademi Seni Bela Diri ini. Itulah sebabnya dia menandatangani kontrak. Setelah itu, beberapa anggota Aliansi Seni Bela Diri tahun kedua pergi untuk menemukan 10 master pria teratas dari daftar kesempurnaan batin, di mana Zheng Chongliang, yang berada di urutan kedua dalam daftar kesempurnaan batin, telah menandatangani, dan tindakan tanda tangan bersama ini juga diprakarsai olehnya dan beberapa master lainnya. Pada akhirnya, siswa bersekutu seni bela diri tahun kedua kembali ke 10 ahli pria teratas dari daftar kesempurnaan besar gerbang dalam, dan menandatangani nama mereka bersama. 10 ahli laki-laki teratas dari daftar kesempurnaan besar gerbang dalam semuanya senang menandatangani nama mereka. Karena ini adalah sesuatu yang harus benar-benar diwaspadai. Setelah para ahli daftar kesempurnaan besar menandatangani nama mereka, Presiden Persatuan Bela Diri memberi hormat kepada ahli daftar kesempurnaan besar ke-8 dan berkata, kalau begitu, jika yang mengalahkan Reddas kembali ke Akademi Bela Diri kami, Anda harus bergerak. Yang satu itu mengalahkan debu merah dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Kekuatan macam apa dia? Gerbang dalam akhir, hanya murid baru. Seorang murid baru, bahkan berani datang ke akademi kami untuk menjemput gadis-gadis, dan masih ingin mengambil bunga halaman. Bahkan saya belum mengambil. Apa dia?
Saya pasti di sisi semua anak laki-laki di Akademi Bela Diri dalam hal ini. Namun, debu merah yang mengalahkan itu hanyalah murid baru. Masih. Bukan giliran kita untuk bergerak. Setiap ahli dalam daftar lengkap pintu dalam akan cukup untuk menghancurkannya. Tentu saja. Jika benar-benar ada kebutuhan bagi saya untuk mengambil tindakan, saya pasti tidak akan menolak. Oke. Terima kasih, Huang Ming. Di Departemen Seni Pedang, Sister Sumei Qian. Lihat, ini adalah tanda tangan bersama dari semua ahli dari daftar akhir, daftar kesempurnaan, dan daftar kesempurnaan besar dari Sekte Dalam. Anda sebaiknya tidak berhubungan dengan murid-murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, Akademi Bela Diri kami. Bahkan jika Anda mencari senior tahun ketiga dan keempat, Anda tidak untuk pergi dengan murid-murid dari 4 keluarga pelindung pulau utama. Dengarkan saya. Jika tidak, aliansi bela diri kedua kami akan memberi kepada Anda. Aku akan pergi. Aku ingin kalian mengendalikan urusanku. Sumei Qian mengamuk. Kalau begitu Anda akan melihat. Saya pikir Anda sebaiknya tidak menantang garis bawah kami. Jika Anda melanjutkan, semua ahli penandatanganan bersama mungkin menamparkan Anda 2 kali. Ayo pergi. Aliansi Seni Bela Diri tahun kedua sama sekali tidak sopan kepada Sumei Qian. Sumei Qian dengan sangat enggan menggigit giginya. Sumei Qian bukanlah orang yang ditundukkan. Jadi dia segera melepas jaketnya dan menulis beberapa kata mencolok di belakangnya. Saya suka mengalahkan debu merah. Sumei Qian terengah-engah. Aku akan memakai kemeja ini setiap hari mulai sekarang. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Pada saat ini, di atas kepala Sumei Qian, seekor lebah mengikutinya setiap saat. Di Genius Restaurant, semua orang melihat apa yang dilakukan Sumei Qian melalui lebah itu. Jalan, Sumei Qian benar-benar menyebalkan. Aliansi Seni Bela Diri telah memperingatkannya. Tidak hanya dia tidak memutuskan hubungan dengan murid-murid dari 4 keluarga protektorat pulau besar, dia benar-benar mengintensifkannya dengan menulis di punggungnya. Sungguh menyebalkan. Aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Dalam sekejap, anak laki-laki yang terlihat di restoran Genius memiliki lubang hidung mereka merokok karena marah. Tampaknya langsung mengklasifikasikan Sumei Qian sebagai pengkhianat dan mengutuk Sumei Qian sebagai pelacur. Segera setelah itu, orang-orang dari Liga Seni Bela Diri tahun kedua menemukan Sumei Qian lagi. Sumei Qian, apakah kamu benar-benar ingin menantang garis bawah anak laki-laki kita? Dengan begitu banyak dari kita para ahli penandatanganan, Anda lebih baik menimbang pilihan Anda. Anda tidak memiliki apa-apa untuk pergi melawan begitu banyak ahli. Jika kamu membuat semua orang kesal, aku yakin semua orang akan mengalahkanmu begitu mereka melihatmu. Kecuali kamu keluar dari Akademi Seni Bela Diri. Sumei Qian terengah-engah. Sekelompok pria yang tidak berguna. Mereka tidak dapat menjaga gadis-gadis di akademi ini sendiri. Jadi mereka tidak akan membiarkan siapapun dari luar mengejar mereka. Sumei Qian, aku menghangatkanmu sekarang. Semua yang kamu katakan sekarang telah dilihat oleh semua orang di Genius Restaurant. Dan kamu akan bertanggung jawab atas kata-katamu. Selain itu, sebelum tengah hari besok, jika Anda masih begitu keras kepala dan memiliki sikap seperti itu dan terus mengenakan gaun ini, maka tidak ada yang masih dapat melindungi Anda. Dan kami, Aliansi Seni Bela Diri tahun kedua, akan memberi sanksi kepada Anda dan memukuli Anda beberapa kali yang dianggap ringan. Untuk pelacur yang tidak memiliki rasa akademi dan yang tentang anak laki-laki kita dan secara membabi tapi menyembah orang luar, kita tidak pernah memikirkannya. Setelah mengatakan itu, sekutu seni bela diri berjalan pergi, mengutuk beberapa pelacur dan seperti mereka pergi. Sumei Qian sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Apalagi, Sumei Qian baru saja melihat nama Omi dalam daftar tanda tangan bersama. Sehingga bahkan Omi ada di pihak mereka. Sumei Qian merasa terlindungi dan tidak berdaya. Dia benar-benar hanya menyukai Wan David Reddas. Terlepas dari apakah dia adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar atau tidak. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kelompok seni bela diri tahun kedua ini, atau tepatnya, anak laki-laki dari Akademi Seni Bela Diri, akan dihentikan. Di malam hari, sepulang sekolah, Leona datang menemui Sumei Qian. Hei, kenapa ada tulisan di punggungmu? Siapa yang menulis itu untukmu? Sumei Qian menceritakan seluruh kisah tentang apa yang terjadi sore ini. Ah, itu terlalu berlebihan, bukan? Leona sangat marah. Sumei Qian hanya tertawa dingin dan berkata, saya tidak akan menyukai anak laki-laki di pengadilan ini. Saya hanya suka satu kekalahan debu merah.
Orang-orang yang tidak berguna di tahun kedua itu konyol. Mereka jelas cemburu. Leona berkata, jangan pedulikan mereka. Aku akan mencari Omi. Omi setidaknya yang terkuat di tahun pertama. Anak laki-laki tahun kedua itu mungkin tidak berani memberikan wajah. Su Mei kian menenangkannya karena kecewa. Tidak perlu. Daftar penanda tangan bersama juga memiliki tanda tangan Omi. Apa? Omi juga mendukung mereka. Bagaimana dia bisa mendukung mereka? Aku akan berbicara dengannya ketika kita kembali malam ini. Di malam hari, Omi dan Leona makan bersama di restoran Genius. Restoran Genius masih berdiskusi serta menyebarkan tentang kejadian Su Mei Qian ini, yang tampaknya sangat berpengaruh. Rekan-rekan siswa, mari kita lihat bagaimana Zheng Chongliang, ahli terbaik kedua dalam daftar kesempurnaan pintu dalam, membuka sikap Su Mei Qian sore ini. Pemilik Genius Restaurant muncul di void screen seperti narator. Layar kosong muncul seorang pria. Pria ini adalah ahli kedua dari daftar penyelesaian pintu dalam. Zheng Chongliang adalah bahwa dia mengejar Su Mei Qian ditolak, dan kemudian diberitahu oleh Su Mei Qian bahwa dia menyukai murid-murid dari 4 keluarga Pulau Pelindung. Kemudian hal-hal mulai menjadi serius. Su Mei Qian diboikot oleh semua anak laki-laki. Pada saat ini, di layar kosong, Zheng Chongliang bersenandung. Jika Su Mei Qian terus berperilaku seperti ini, memandang rendah anak laki-laki di sekolah ini dan mengumpulkan seorang murid dari 4 keluarga Pulau Wali Besar, maka dia adalah pelacur. Menjadi pandering ke orang asing dan sombong yang penuh kasih. Pelacur semacam ini harus diboikot oleh anak laki-laki manapun. Dan sekali, sehingga dia tidak akan tinggal bisa di Akademi Seni Bela Diri. Pada saat itu, mari kita keluarga besar begitu dia kehilangan debu merah. Sebelum tengah hari besok, jika Su Mei Qian masih seperti ini besok, saya akan bekerja sama dengan sekutu seni bela diri tahun kedua dan memberikan pelajaran kepada jalang ini. Di restoran, banyak anak laki-laki berteriak, dukung Zheng Chongliang. Jalang bau seperti ini yang memandang rendah anak laki-laki dari akademi ini dan merasa sombong ketika dia melihat bahwa murid-murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar lebih kuat. Dia harus diberi sedikit pelajaran. Omi mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Omi merasa itu terlalu berlebihan. Tanah memboikot murid-murid keluarga penjaga 4 pulau untuk datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk menjemput gadis-gadis. Ini adalah sesuatu yang Omi tidak punya masalah dengan. Tetapi untuk memarahi Su Mei Qian seperti ini dan mengancam akan memberikan sanksi padanya, ini terlalu berlebihan. Omi sedikit menyesal bahwa dia telah menandatangani pagi ini. Dia hanya menandatangani untuk memboikot murid-murid keluarga penjaga 4 pulau untuk menjemput gadis-gadis. Dan Omi sendiri jelas tahu bahwa tidak ada murid dari keluarga penjaga 4 pulau untuk menjemput gadis-gadis yang sama sekali. Berpikir bahwa itu hanya bercanda. Leona kemudian bertanya, apakah kamu ikut menandatangani? Benar, mengapa kamu mendukung mereka melakukan ini pada Mei Qian Sister? Terima kasih kamu menjadi teman. Aku hanya memboikot murid-murid dari 4 keluarga protektorat pulau untuk datang ke sini untuk menjemput gadis-gadis. Aku bahkan tidak untuk berpikir hal-hal akan seperti ini ya. Kalau tidak saya pasti tidak akan menandatanganinya. Ngomong-ngomong, sekarang Seomi-chan kecewa. Sial, Omi sangat tertekan. Leona berkata, Su Mei Qian tidak akan berkompromi dengan anak-anak itu di tahun kedua. Dia akan terus menyukai satu kekalahan dan terus mengenakan gaun itu. Namun, jika Su Mei Qian tidak berkompromi seperti ini, dia pasti akan diboikot lebih banyak lagi oleh anak-anak itu. Dan dia mungkin akan terpesona oleh anak-anak itu berikutnya. Bahwa Zheng Chongliang mengungkapkan. Dia secara pribadi mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu pada Su Mei Qian sampai dia tidak bisa di Akademi Seni Bela Diri. Omi menyeka keringat dingin dan akhirnya berkata daya tanpa. Apakah penandaan Wan David Reddas akan berdiri dan melihat wanita yang disukainya diintimidasi? Melalui kejadian terakhir, Anda harus tahu bahwa Wan David Reddas sering diam-diam mengawasi Su Mei Qian. Siapapun yang berani memeluk Su Mei Qian, Wan David Reddas akan bertarung di dekatnya. Leona mengerutkan kening. Tentu saja saya tahu ini. Tetapi, Wan David Reddas hanyalah murid baru dari sekte dalam yang terlambat. Terakhir kali kejadian Lan Qinglin itu, Wan David Reddas dapat dengan mudah menanganinya. Tetapi belum tentu kali ini. Tidakkah Anda tahu bahwa Liga Bela Diri tahun kedua telah meminta semua 10 master pria teratas dari daftar kesempurnaan dalam gerbang dan daftar kesempurnaan besar gerbang dalam untuk bersama-sama menandatangani nama mereka. Inti dari bersama adalah untuk Wan David Reddas. Dan jika Wan David Reddas benar-benar berani muncul, dia tidak akan terbunuh.
Bahkan jika dia adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, dia tidak begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa takut pada seorang ahli di daftar kesempurnaan batin. Selain itu, Omi berkata, satu kekalahan debu merah dapat diterima sebagai murid oleh 4 keluarga penjaga pulau besar. Dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan khawatir untuk Su Meiqian. Sayangnya, Su Meiqian pasti berkonflik sekarang. Ingin satu kekalahan Red Dust muncul untuk membantu. Tetapi juga tidak ingin dia muncul. Bagaimanapun, anak laki-laki tahun kedua itu menjijikkan. Itu bukan urusan mereka yang menyukai orang lain. Liona tampak seperti dia marah. Omi tertawa dan berkata dalam hati, anak laki-laki tahun kedua itu benar-benar melangkah terlalu jauh dalam masalah ini. Masalah ini juga pada akhirnya disebabkan oleh saya. Jika saya tidak mengatakan bahwa Wan David Red Dust adalah murid baru dari 4 keluarga perlindungan pulau besar, maka tidak akan ada kejadian hari ini. Besok, jika tahun-tahun kedua itu benar-benar berani menyerang Su Meiqian, maka jangan salahkan aku, Wan David Red Dust, karena kasar. Namun, jika saya muncul, saya khawatir saya akan menyebabkan kegemparan besar. Tanda tangan bersama hari ini jelas ditandatangani untuk menargetkan saya serta murid-murid dari 4 keluarga protektorat pulau lainnya. Saya sendirian, hanya di gerbang dalam yang terlambat. Dan meskipun saya memiliki banyak pengalaman dari kehidupan saya sebelumnya, saya tidak tahu apakah saya akan dapat menangani begitu banyak ahli daftar kesempurnaan dan pakar daftar kesempurnaan hebat. Tapi tidak peduli apa, aku, Wan David Red Dust, tidak akan pernah membiarkan siapapun melawan Su Meiqian. Tidak pernah. Atau aku akan terlalu menyesal atas perasaan obsesif Su Meiqian Wan David Red Dust. Omi sudah mengambil keputusan di dalam. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah perlu muncul sebagai Wan David Red Dust lagi. Sehingga Su Meiqian perlahan-lahan akan melupakan Wan David Red Dust. Tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan dipaksa untuk muncul lagi pada akhirnya. Sangat tidak berdaya. Jika dia terus terlibat dengan cara ini, perasaan emosional akan lebih dalam. Setelah makan malam, Omi tidak pergi ke asrama Liona untuk tinggal. Setelah mengirim Liona kembali ke asramanya sendiri, Omi harus melakukan segalanya untuk muncul besok. Tidak ada yang tahu kapan Su Meiqian akan diserang besok. Jadi dia mungkin harus menghabiskan sepanjang hari menjaganya secara rahasia. Selama dia berani menyerang, dia pasti akan muncul. Keesokan harinya, setelah Omi menunggu teman sekamarnya Wang Xing dan Su Jinhe meninggalkan asrama, Omi mengenakan topeng kulit manusia. Topeng kulit manusia ini masih diberikan kepadanya oleh Profesor Lin Han terakhir kali. Itu dibuat dengan sangat realistis sehingga tidak ada jejak yang bisa dilihat di wajahnya sama sekali. Omi memandang dirinya sendiri di cermin dan tersenyum. Penampilan ini benar-benar biasa. Meskipun tidak benar-benar jelek, tapi itu pasti tidak bisa dianggap tampan. Omi melompat turun dari jendela, berjalan melewati jalan akademi. Tidak ada yang akan mengenalinya sama sekali. Dan penampilan biasa seperti itu juga tidak akan menarik perhatian. Ketika Omi tiba di Departemen Seni Pedang, dia melihat Liona. Tapi sayangnya Liona tidak mengenalinya. Identitas Omi hari ini adalah sebagai debu merah yang dikalahkan. Jadi tentu saja, dia tidak akan memprovokasi Liona dan melindungi Su Meiqian agar tidak diganggu oleh siapapun adalah arti dari identitas ini. Omi memperhatikan beberapa lebah yang menonton Su Meiqian di udara. Dan agen lebah di Genius Restaurant benar-benar mengganggu. Saat itu tengah hari, Su Meiqian dan Liona pergi ke kafetaria untuk makan bersama. Mereka makan bersama setiap hari di siang hari. Liona melihat karakter besar di belakang pakaian Su Meiqian dan berkata, "Mengapa kamu tidak melepasnya?" "Saya tidak akan melepasnya. Saya bebas menyukai siapa yang saya sukai. Saya ingin melihat apakah tahun-tahun kedua itu berani membunuh saya." Sesampainya di kafetaria departemen, 7 atau 8 orang sedang menunggu di pintu masuk. Itu adalah Liga Seni Bela tahun kedua. Dan Zheng Chongliang juga ada di sana. "Su Meiqian, sepertinya kamu benar-benar ingin menantang kesabaran semua orang," Presiden Liga Seni Bela Diri tahun kedua berkata. "Ini urusanku sendiri. Ini bukan urusanmu sendiri. Ini urusan seluruh anak laki-laki Akademi Bela Diri. Aku sekarang memberi satu kesempatan terakhir untuk melepas pakaianmu dan berjanji kepada semua orang bahwa itu kamu tidak akan pernah menghubungi murid-murid dari 4 keluarga penjaga pulau di masa depan. Bahkan jika kamu ingin mencari pacar, kamu harus melakukannya di Akademi Bela Diri." Su Meiqian terengah-engah. "Dengan ini saya berjanji kepada semua orang bahwa itu saya tidak akan pernah menyukai anak laki-laki di Akademi Bela Diri."
Saya hanya menyukai satu kekalahan debu merah dari 4 keluarga penjaga pulau besar, bukan dia. Jalang, kamu sedang mencari kematian. Presiden Aliansi Seni Bela Diri sangat marah. Pada saat ini, di Genius Restaurant, banyak anak laki-laki yang menonton menghela nafas sedih dan berkata, sepertinya Jalang ini sudah tidak tahu malu. Lakukan. Pukul dia sampai dia keluar dari akademi sendirian. Zheng Chongliang datang dan berkata kepada Su Meiqian. Su Meiqian, mengapa Anda harus menyebabkan kemarahan publik lagi? Murid-murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar tidak sebaik yang Anda pikirkan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus memilih saya sebagai pacar Anda. Ahli lain dapat melakukannya. Mengapa Anda harus menemukan salah satu dari 4 keluarga penjaga pulau besar? Su Meiqian, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda masih bertanya? Su Meiqian memandang Zheng Chongliang dan mencibir. Zheng Chongliang, saya paling membenci pria seperti Anda. Karena Anda masih tidak akan menyerah. Saya akan menyatakan lagi. Saya tidak akan menyukai Anda. Atau anak laki-laki di Akademi Seni Bela Diri. Saya hanya suka satu mengalahkan debu merah. Apakah itu cukup jelas? Zheng Zongliang berharap Su Meiqian akan berubah pikiran. Tetapi dia tidak berharap Su Meiqian menolak wajahnya seperti itu. Dan mengatakan dia membenci pria seperti dia. Zheng Zongliang tiba-tiba marah dari lubuk hatinya. Baiklah. Su Meiqian. Kalau begitu jangan salahkan aku karena hukumannya kasar. Beraninya kamu punya nyali untuk membunuhku. Kata Su Meiqian, aku tidak akan mengalahkanmu sampai mati. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa berkeliaran di Akademi Seni Bela Diri dan setiap anak laki-laki akan berusaha keras untuk meraih pelajaran karena menjadi jalang jika dia melihatmu. Dan jika diberi kesempatan, setiap laki-laki. Seng juga diam-diam akan memperkuatmu sehingga kamu tidak akan bisa berhasil di Akademi Seni Bela Diri. Di Genius Restaurant, banyak anak laki-laki melihat ke layar virtual dan berteriak, Zheng Chongliang, bertarung. Di tempat kejadian, Zheng Chongliang segera mengangkatnya dan dengan keras menamparkan Su Meiqian. Beraninya kamu bergerak untuk mencoba. Pada saat ini, sebuah suara datang dari telinga semua orang. Zheng dari Liang adalah orang pertama yang bereaksi. Siapa itu? Semua orang mendongak. Di atap departemen kafetaria, ada seorang pria bertopeng berpakaian hitam berdiri di sana di beberapa titik. Pria berpakaian hitam itu memegang pedang di tangannya. Berdiri di sana dengan anggun, menatap Zheng Chongliang. Ah, kekalahan debu merah. Kerumunan itu terkejut. Zheng Chongliang melihat Wan David Red Dust muncul, dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan. Mengapa bunga halaman begitu mematikannya? Hanya karena dia adalah murid dari 4 keluarga besar perlindungan pulau besar. Dia, Zheng Chongliang, tidak yakin. Di Genius Restaurant, berkumpul juga cukup mengejutkan melihat Wan David Red Dust muncul. Su Meiqian menatap Wan David Red Dust yang berdiri di atap dan menangis frustrasi. Semua kekuatan dan keberaniannya dalam 2 hari terakhir telah berubah menjadi air mata lembut pada saat dia melihat Wan David Red Dust. Ketika Omi melihat air mata Su Meiqian, dia juga tersentuh di dalam. Omi segera berkata, dengarkan aku. Semua anak laki-laki Akademi Bela Diri. Pun siapa yang berani menyentuh wanita saya. Satu kekalahan debu merah, membuatnya merasa sakit. Mendengar kata-kata Wan kalahkan Red Dust, tubuh Su Meiqian bergetar. Siapa yang berani menyentuh wanita saya? Apakah dia akhirnya mengaku sebagai wanitanya? Dan kata-kata dari satu kekalahan sepertinya diisi dengan nada yang tidak rusak yang tampak sangat tegas. Ah! Mendengar peringatan Wan kalahkan Red Dust, semua orang bergidik. Setelah dengan arogan berteriak bahwa itu mereka akan mengalahkan Su Meiqian sampai dia tidak bisa bergaul di Akademi Seni Bela Diri. Tetapi saat ini sombong itu hilang. Zheng Chongliang kemudian tertawa bahak. Satu kekalahan debu merah. Kamu akhirnya datang. Tepat pada waktunya. Zheng Chongliang ingin bertarung dengan Wan David Red Dust hari ini. Apalagi dia ingin menyamakan Wan David Red Dust. Zheng Chongliang menilai dari momentum pada tubuh Wan David Red Dust. Wan David Red Dust hanyalah tahap akhir dari gerbang dalam. Dan dia adalah peringkat kedua dalam daftar penyelesaian gerbang dalam Akademi Bela Diri. Satu alam di atasnya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menyingkirkannya. Apa yang bisa dilakukan para murid dari keluarga pelindung pulau? Tatapan Omi kejam saat dia menatap Zheng Chongliang dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu berani mengakui bahwa kamu menyentuh orang-orangku, maka aku akan memukulimu sampai mati hari ini. Jika kamu tidak berani mengakuinya, aku bisa menghindarkanmu dari cacat.
Zheng Chongliang sangat marah. Sekte dalam yang terlambat benar-benar mengancamnya. Apakah dia berpikir bahwa semua murid keluarga penjaga pulau tahap akhir bisa lebih kuat dari kesempurnaan? Aku Po-Po. Apa yang kamu, murid sampah keluarga Inner Gate Guardian Island yang terlambat, dan kamu mengancamku? Aku akan mengakuinya di wajahmu sekarang. Ya, akulah yang mengungkapkan jalang itu Sumeikian. Bagaimana dengan itu? Kemarahan Zheng Chongliang ditempa dengan provokatif. Di restoran jenius, banyak orang berteriak. Murid-murid dari 4 keluarga penjaga pulau. Tidak cukup bagi mereka untuk menjemput gadis-gadis di akademi kami. Mereka masih berani datang ke sini dan menjadi sombong. Zheng Chongliang. Cek dia sampai mati. Tidak ada alasan mengapa Anda, seorang perfeksionis batin, tidak bisa cek dia sampai mati. Benar. Cek dia. Lihat apakah dia masih berani datang ke tempat kita lain kali. Bahkan jika dia adalah murid dari keluarga Pulau Guardian. Tetapi dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke atas. Alam adalah satu tingkat lebih tinggi dari yang lain. Saya tidak percaya bahwa murid-murid dari keluarga Pulau Guardian benar-benar melawan surga. Mereka dapat melampaui hukum ribuan tahun. Semua orang di dekatnya Dry Deatuan kalahkan Red Dust. Dan seluruh akademi seni bela diri berada di pihak Zheng Chongliang. Serempak. Ketika Omi melihat begitu banyak orang berteriak, dia hanya mengangkat sudut mulutnya. Memang. Jika itu adalah orang biasa, memang tidak mungkin dia pergi ke atas dan menantang, apalagi menang. Namun, Omi bukanlah orang biasa. Dia tidak bisa diukur terhadap orang biasa. Berdengung, Omi menghunus pedangnya dan berkata dengan kejam, Zheng Chongliang, karena kamu mengakui menyakiti wanitaku, maka aku akan melenyapkanmu. Aku Po. Tidak pasti siapa yang dihapuskan. Setelah mengatakan itu, Zheng Chongliang melompat ke arah Omi di atap. Dan saat dia melompat, pedang di tangannya tiba-tiba ditarik. Pedang yang menakjubkan. Omi menyaksikan pedang Zheng Chongliang menyerang. Keterampilan pedang rata-rata dan pemahamannya tentang pedang itu bahkan tidak sampai memiliki pedang di tangan. Namun, kekuatannya jauh lebih besar daripada pedang yang Yijian selama kompetisi siswa baru. Meskipun pemahamannya tentang pedang itu tidak sampai memiliki pedang di tangannya, kekuatannya setidaknya hampir 10 kali lebih kuat dari yang Yijian. Hanya karena ranah seni bela dirinya telah mencapai kesempurnaan pintu dalam. Omi segera tidak berani membayangkannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seseorang di alam yang lebih tinggi darinya. Dan meskipun dia berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan seseorang di alam yang lebih kuat, dia masih merasakan tekanan dari ranah lawannya ketika dia benar-benar melakukannya. Aduh, pedang Zheng Ziliang mengiris beberapa bunga pedang di udara, dan masing-masing menyerang Omi secara terpisah. Teknik pedang naga turun. Omi bertemu langsung. Dan teknik pedang naga descending dilemparkan ke pedang dalam sekejap. Mengayunkan. Aduh, peluit pedang tampak seperti raungan naga. Kelas teknik pedang naga turun Omi jelas jauh. Jauh lebih tinggi dari Zheng Chongliang. Langsung menghancurkannya dari momentum. Dan, pemahaman Omi tentang pedang telah mencapai tingkat masuk memiliki pedang di hatinya. Dan tekniknya menghancurkannya lagi. Jadi, meskipun hancur di alam, Omi masih bisa bepergian dengan mudah. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Kerumunan penonton semua menyaksikan dengan penuh perhatian dan kagum melihat Omi tidak jatuh ke pinggir jalan begitu mereka bertarung. Di alam gerbang dalam yang terlambat, dia bisa bertarung dengan gerbang dalam yang lengkap. Seorang murid dari 4 keluarga perlindungan pulau utama. Bakatnya harus dikagumi. Teknik pedang. Aku tidak tahu teknik pedang macam apa itu. Setidaknya itu seni bela diri kelas 8. Guntur surgawi petir. Zheng Chongliang melihat bahwa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ranah Omi rendah. Tetapi dia sangat fleksibel dan tidak dikuasai oleh alam yang lebih tinggi sama sekali. Zheng Chongliang mulai merasa cemas. Dia adalah perfeksionis pintu dalam. Yang terkuat kedua dari semua perfeksionis pintu dalam di seluruh akademi seni bela diri. Jika dia kalah dari murid pintu dalam yang terlambat dari keluarga Pulau Guardian, wajah apa yang akan dia miliki? Ding Omi menusuk gagang pedang Zheng Chongliang. Meskipun wilayah Zheng Chongliang 1 tingkat lebih tinggi, dia tidak bisa memanfaatkan alamnya yang tinggi sedikit pun terhadap manuver fleksibel Omi. Bang! Omi mengambil kesempatan itu dan menembak kaki ke pedang Zheng Chongliang. Zheng Chongliang kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh dari atap ke tanah. Dan saat dia jatuh ke tanah, pedang Omi melayang. Changlong menyerang. Apa yang tampak seperti pedang seperti meteor ki meledak di dada Zheng Chongliang. Dan Zheng Chongliang berakselerasi untuk menghancurkan ke tanah. Puff!
Zheng Chongliang dengan kejamnya memuntahkan seteguk darah dan menyerah. Serangan Changlong terakhir Omi langsung melumpuhkan Zheng Chongliang. Dan saya khawatir tidak akan sembuh tanpa tangan penyembuh kelas 8. Omi berkata dengan acuh tak acuh. Zheng Chongliang, kamu telah lumpuh. Ini adalah generasi yang menyentuh wanitaku. Harga. Kamu akademi bela diri. Siapapun yang berani menyentuh wanitaku akan berakhir sama dengan Zheng Chongliang. Pada saat ini semua orang terkejut. Gerbang dalam yang terlambat telah mengalahkan gerbang dalam yang lengkap. Apakah murid-murid dari 4 keluarga penjaga pulau benar-benar tidak saleh? Faktanya, mereka salah. Para murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar tidak begitu fasik. Itu hanya Omi. Murid-murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar masih belum dapat mengalahkan bahkan satu alam yang lebih rendah. Kecuali pihak lain benar-benar terlalu banyak sayuran. Zheng Chongliang terbatuk-batuk hebat dan menemukan banyak daging yang hancur terbatuk keluar dari tenggorokannya. Ah, itu paru-paru. Zheng Chongliang melihat bahwa paru-parunya telah dihancurkan oleh Omi dan dia batuk. Dan dia menatap Omi dengan ngeri. Su Meiqian memandang Omi dengan gembira. Dan kekuatan debu merah yang dikalahkan membuatnya mendapatkan pengetahuannya lagi. Saat semua orang tercengang, sebuah suara tiba-tiba keluar. Seorang murid dari keluarga pulau penjaga tidak selalu terlalu sombong untuk menyakiti seseorang di halaman kami. Semua orang segera melihat ke arah mana suara itu berasal. Seorang pria terbang menuju Omi. Mengeluarkan peringatan saat dia terbang. Dan akhirnya mendarat 10 meter jauhnya di depan Omi. Siapa kamu? Omi bertanya. Nama saya Song Botian. Saya untuk sementara berada di peringkat nomor 1 di peringkat penyelesaian pintu dalam Akademi Bela Diri. Semua orang sangat senang melihat ahli peringkat pertama dari peringkat penyelesaian pintu dalam muncul. Dan di restoran jenius saat ini juga, Zheng Chongliang baru saja dikalahkan oleh murid-murid dari 4 keluarga perlindungan pulau dan sangat kesal. Song Botan, balas dendam untuk Zheng Chongliang. Banyak siswa berteriak, kalahkan murid keluarga pelindung pulau. Song Patian tidak memperhatikan siswa yang berteriak dan menatap Omi, yang sebenarnya agak teliti karena Omi telah mengalahkan Zheng Chongliang, yang berada di peringkat kedua dalam daftar penyelesaian. Sampai mati, kekuatan yang harus dia teliti. Awalnya dia tidak ingin keluar dan bertarung dengan Omi. Tetapi dia adalah orang nomor 1 dalam daftar penyelesaian. Dan dia telah menandatangani bersama kemarin. Semua orang diam-diam mengawasinya meskipun dia tidak mengutarakan. Jadi jika dia tidak keluar secara sukarela, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Jadi, Song Botan berinisiatif untuk keluar. Mata Omi dingin saat dia menatap Song Botan dan bertanya, mungkinkah kamu ingin melawanku juga? Song Botian memadukan. 1 kekalahan debu merah. Anda adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Jika Anda tidak tinggal di tempat yang seharusnya, apa maksudnya datang ke Akademi Hutan Bela Diri kami untuk berpura-pura menjadi pasangan? Omi berkata, jika orang-orang dari Akademi Bela Diri Anda tidak menyembunyikan wanita saya, mengapa saya harus muncul di sini? Wanitamu, kekalahan debu merah. Ini adalah Akademi Seni Bela Diri. Mungkinkah keluarga pelindung pulau Anda tidak memiliki wanita yang tersisa? Gadis seperti apa yang Anda ambil di tempat kami? Omi mencibir. Aku lebih suka. Apa yang kamu lakukan padaku? Song Botan juga mencibir. Jika kamu datang hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Kamu mengalahkan dan melumpuhkan Zheng Chongliang. Aku akan mendapatkan keadilan untuknya dalam masalah ini. Karena kamu ingin bertarung, maka jangan salahkan aku karena kecepatannya kasar. Omi mengangkat pedangnya dan berkata. Pada saat ini, Song Potian diam-diam menghidupkan energi dan berkata dalam hati, Song Potian, kamu harus mengalahkannya. Zheng Chongliang telah kalah. Dan sekarang orang terkuat di seluruh peringkat kesempurnaan pintu dalam Akademi Seni Bela Diri adalah aku. Semua orang mengawasiku. Dan bahkan diam-diam pasti ada banyak guru yang menonton juga. Saya harus menang. Atau seluruh akademi akan dipermalukan hari ini. Saya adalah ahli nomor 1 dari Akademi Seni Bela Diri. Kesempurnaan pintu dalam. Tetapi saya bahkan tidak bisa mengalahkan pintu dalam pulau akhir Guardian keluarga. Tidak, tidak pernah. Setelah mengatakan itu, dan Tian Song Botan naik dan energi internalnya melonjak keluar, menuangkannya ke tongkat di tangannya. Dia adalah murid tongkat sihir dan tongkat itu adalah senjatanya. Berdengung, tongkat Song Botian mengeluarkan suara teredam tanpa bergerak. Jelas betapa kuatnya energi internalnya yang diinfuskan ke dalam tongkat itu. Dia sepertinya sudah membuat nyawanya untuk menang. Dia tidak punya jalan keluar. Gulung menyapu dataran tengah. Dalam sekejap mata,
Song Botian menyapu tongkat dengan 1000 pon kekuatan. Kekuatan tongkatnya pasti membawa ribuan pon kekuatan. Jika itu orang biasa, dagingnya akan langsung terbang melintasi. Namun, Omi menenangkan karena kecewa. Karena Omi melihat bahwa meskipun Song Botan sedikit lebih kuat dari Zheng Chongliang, dia tidak terlalu kuat. Hanya yang jauh lebih kuat. Tidak ada rasa takut untuk Omi. Selain itu, Omi telah melihat banyak teknik tongkat tajam. Dan teknik tongkat Song Patian membuat Omi melihat cacat begitu dia bergerak. Dan kekurangannya adalah yang paling fatal. Omi tidak bergerak. Matanya menatap Song Botan. Hanya untuk melihat Song Botan beberapa meter darinya. Sosoknya terus-menerus menekan. Pada saat ini tidak jauh dari sana. Dua guru berdiri di sana. Dan masalah ini secara alami membuat beberapa dari mereka khawatir juga. Sepertinya Song Botan mengalahkan murid keluarga pelindung pulau itu. Saya tidak tahu. Tetapi jika dia bahkan tidak mengalahkannya, maka tidak akan ada satu kesempurnaan lingkaran dalam yang dapat mengalahkannya. Dan Akademi Bela Diri kami, saya khawatir, akan dipandang lebih rendah oleh para murid dari keluarga protektorat. Saya harap dia menang. Sudah terlambat. Terlalu cepat. Di atap kafetaria departemen, klub 1000 pound yang dibawa oleh Song Botan sudah mencapai tumit Omi. Tapi Omi masih tidak bergerak. Meski jaraknya kurang dari setengah meter, Omi masih tidak bergerak sedikit pun. Apakah Omi mengizinkan Song Patian untuk mengalahkannya? Tidak. Omi sedang menunggu kekurangan Song Patian. Kekurangan Song Patian. Omi sangat mampu memberikan pukulan fatal. Sama seperti tongkat Song Botian yang berjarak kurang dari 30 cm dari Omi. Omi bergerak. Dan Omi swoshet. Langsung mengangkat pedang dan menikam Song Botian di bawah ketiak. Sementara batang Song Botian yang kuat dan 1000 pon berhenti tiba-tiba. Karena tidak ada kekuatan untuk mendukung tongkat 1000 ponnya. Ah, tongkat di tangan Song Botan terbang dari tangannya sambil berteriak saat pedang Omi menembus ketiaknya. Bang, Omi terbang dan menendang Song Patian dari atap ke tanah. Pakaian Song Patian berlumuran merah oleh darahnya yang tumpah. Pada titik ini, semua orang teringat. Dikalahkan. Ahli nomor 1 dari daftar kesempurnaan batin Akademi Bela Diri. Dikalahkan lagi. Di Genius Restaurant. Kerumunan tidak mengatakan kata pun. Rasanya tampak tidak dikalahkan. Mengalahkan wajah oleh murid-murid keluarga perlindungan pulau. Yang hanya berada di tahap akhir gerbang dalam. Tidak jauh dari sana. Dua guru yang baru saja berada di sana juga terpana selama beberapa lusin detik sebelum menghela nafas. Terlalu ironis. Sebagai guru dari Departemen Panahan Akademi Seni Bela Diri, saya sudah merasa malu pada diri saya sendiri. Sebanyak yang saya benci untuk mengakuinya. Bahwa itu Wan David Reddas benar-benar kuat. Layak menjadi murid dari keluarga Pulau Guardian. Omi memandang Song Botan di tanah. Sudut mulut naik dan dia bersenandung. Akademi Bela Diri Suci. Ahli nomor 1 di peringkat kesempurnaan batin. Sebenarnya sangat rentan. Itu benar-benar pembuka mata. Mendengar kata-kata Omi, semua orang merasa wajah mereka terbakar panas. Terkejut, tetapi mereka tidak memiliki kata-kata untuk menjelaskannya sedikit pun. Sayangnya, semua orang tidak tahu bahwa kekalahan yang satu ini, Reddas, yang hanyalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, adalah Omi, yang baru saja menjadi juara mahasiswa baru beberapa hari yang lalu. Jika semua orang tahu bahwa Omi, yang baru saja menjadi juara siswa baru beberapa hari yang lalu, telah mengalahkan ahli nomor 1 di daftar penyelesaian pintu batin tahun kedua, mereka tidak tahu betapa mengejutkannya mereka. Pada saat ini, Su Meiqian sangat bersemangat melihat Omi. Su Meiqian merasa seolah-olah dia telah mengambil harta karun. Orang yang begitu kuat, dengan bakat setinggi itu. Tetapi dia benar-benar memohon untuk bertemu dengannya. Apakah hidupnya benar-benar begitu baik sehingga dia pantas mendapatkan yang itu? Su Meiqian melihat Wan David Reddas di atap. Cintanya pada Wan David Reddas telah terbang seperti kupu-kupu ke api. Bahkan jika Wan David Reddas menginginkan semua yang dia miliki saat ini, dia tidak akan ragu. Di Genius Restaurant, para senior tahun kedua dari Inner Gate Great Perfection terlihat sangat jelek saat ini. Song Botan sudah kalah. Tetapi mereka tidak tahu apakah akan mengambil tindakan atau tidak, jika mereka melakukannya. Namun juga, kesempurnaan besar gerbang dalam. Dua alam yang lebih kuat dari yang lain. Dan mereka masih akan tertawakan jika mereka menang, tetapi jika tidak, Akademi Bela Diri sedang dipukul di wajah oleh para murid keluarga pelindung pulau saat ini. Sangat sulit untuk ditonton. Sama seperti sekte dalam perfeksionis besar ragu-ragu untuk bergerak.
Seorang siswa kesempurnaan besar sekte dalam terbang keluar. Sekte dalam siswa kesempurnaan besar ini. Dia bukan seorang ahli. Dia tidak berada di peringkat dalam daftar kesempurnaan besar sama sekali. Satu kekalahan debu merah. Jangan berani-berani sombong. Saat Omi hendak mundur, terdengar suara keluar. Omi menoleh untuk melihat bahwa itu adalah siswa dari kesempurnaan besar gerbang dalam. Satu kekalahan Red Dust. Apakah kamu ingin pergi? Akademi bela diri saya tidak membiarkan Anda pergi dengan mudah. Tuan yang terbang masuk berkata. Omi bingung. Mungkinkah kamu ingin meninggalkanku? Benar. Kamu menyakiti dua siswa dari akademiku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Omi berkata. Jika saya tidak salah, Yang Mulia pasti salah satu ahli peringkat teratas dalam daftar kesempurnaan besar gerbang dalam Akademi Bela Diri. Salah. Meskipun aku berada di Inner Gate Great Perfection Realm, aku tidak peringkat sama sekali. Apa yang Anda? Dan Anda layak untuk mereka yang berada di peringkat 10 teratas yang berjanji dengan Anda. Aku hanya yang terlemah dari kesempurnaan agung. Satu kekalahan dari debu merah. Tinggalkan aku darah. Pada saat itu, teriakan datang dari jauh. Berhenti. Ketika semua orang melihatnya, itu adalah dua guru yang terbang masuk. Salah satu guru berkata, biarkan satu kekalahan debu merah pergi. Guru, dia melukai dua siswa dari akademi kami. Bisakah Anda membiarkannya pergi? Siswa kesempurnaan gerbang batin berkata dengan enggan. Baiklah, hentikan. Dia hanya di gerbang dalam yang terlambat. Dan kedua siswa itu, yang tingkat kesempurnaannya, adalah orang-orang akademi kita yang tidak pandai belajar, kata guru lain. Guru, saya tidak setuju dengan Anda. Singkatnya, saya tidak akan membiarkan One David Red Dust pergi setelah mengalahkan seseorang seperti itu, kecuali kedua guru ingin membantu. Kamu, aduh, guru kedua itu juga tidak berdaya. Sebagai guru akademi ini, mereka secara alami tidak dapat membantu murid-murid keluarga protektorat. Alasan mereka keluar untuk menghentikannya adalah karena mereka merasa itu sudah cukup menunjukkan tingkat kesempurnaan bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang dari tahap akhir. Jadi mereka dengan cepat membiarkan pergi. Menyelesaikan sudah selesai. Dan tidak dipermalukan lagi. Tapi siswa tingkat kesempurnaan ini tidak membiarkan mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Hanya bercanda. Berdiri di sini juga sambil berlutut. Aku akan pergi, mengatakan itu. Guru kedua itu buru-buru terbang menjauh. Tetapi mereka tidak pergi jauh. Masih menonton dari tempat gelap tidak jauh dari sana. Siswa tingkat kesempurnaan yang hebat itu ditampilkan pada Omi. Satu kekalahan debu merah. Saya hanya tahu bahwa Anda menyakiti dua teman sekelas saya. Saya tidak peduli jika Anda terlambat di gerbang dalam. Dan saya sangat sempurna. Dua alam lebih kuat dari Anda. Saya tidak takut dikatakan menyampaikan dua alam yang lebih lemah. Saya hanya membutuhkanmu untuk membayar harganya. Pistol di tangan siswa tingkat kesempurnaan yang hebat itu mengarah ke arah Omi. Pistol yang disebutkan di sini bukanlah senjata yang digunakan oleh tentara polisi, tetapi senjata seperti tombak. Sama sekali berbeda dari pistol. Pistol penghalang radikal. Atau senapan sniper. Omi berkata dengan dingin. Sebutkan namamu. Kakakmu. Aku. Disebut Wu Liang. Omi tidak menjawab. Hanya mengangkat pedangnya diam-diam. Dan pada saat ini di tempat kejadian, begitu banyak penonton tidak bersorak atau bersemangat. Tidak ada sama sekali untuk bersemangat tentang kesempurnaan besar gerbang dalam yang mengalahkan seseorang dari tahap akhir. Dan semua orang bahkan merasa sedikit terhina. Jadi mereka semua tanpa mendengarkan kata-kata pun. Siswa kesempurnaan besar bernama Wu Liang itu jelas tidak takut diejek untuk mengungkapkan dua alam yang lebih lemah. Dia bukan daftar kesempurnaan ahli yang hebat. Jangan biarkan murid keluarga pulau yang dilindungi menumpahkan darah. Benar-benar tidak bahagia. Peduli apakah dia dua alam lebih rendah. Pindah. Kali ini, Omi bergerak lebih dulu. Lagi pula, itu adalah dua alam yang lebih tinggi darinya. Pada saat ini tekanan alam dari siswa kesempurnaan agung ini seperti batu besar pada Omi. Satu tingkat lebih tinggi di alam benar-benar menghancurkan. Gerakan acak seseorang lebih baik daripada gerakan seni bela diri kelas 5 atau 6 orang lain. Selain itu, kelas seni bela diri seseorang bukan hanya gerakan acak. Mengusir, Omi menusuk dengan pisau. Pedang ini berada pada sudut yang sangat rumit. Bahwa Wu Liang di sisi lain, pada awalnya hanya berkilau. Dua alam lebih lemah dan masih ingin melawannya. Itu hanya mencari kematian. Tetapi ketika Omi bergerak, wajahnya terkejut, karena tusukan pedang sederhana Omi membuatnya tidak mungkin dia melihat melalui cacat apapun.
Bagaimana mungkin? Wu Liang ngeri di dalam. Dengan keuntungannya menjadi dua alam yang lebih tinggi. Setiap gerakan yang dia lakukan melampaui gerakan seni bela diri peringkat kelima atau keenam lawan Ini berarti bahwa itu seseorang dengan alam tinggi. Bahkan jika lawan melakukan teknik pedang yang sangat halus, dia akan dengan mudah melihat melalui itu dan kemudian kalah. Tapi sekarang, Wu Liang tidak bisa melihatnya. Itulah Wu Liang terkejut. Menghadapi pedang serangan dari Omi ini, Wu Liang tidak memiliki kepercayaan diri penuh karena dia tidak bisa melihatnya. Jadi dia mundur beberapa langkah berturut-turut. Jangan sampai dia terkena gerakan lawan karena kurang mempercayai dirinya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat versi terbaru dari versi terbaru. Semua orang menyemprot Wu Liang. Tapi hanya Wu Liang sendiri yang tahu betapa mesumnya Omi. Aku tidak percaya bahwa kamu bisa menyakitiku. Wu Liang kejam di dalam. Dan momentum di tubuhnya terlepas. Seperti yang diharapkan. Segera setelah momentum alam Wu Liang dilepaskan, pedang di tangan Omi terasa seperti ditekan ke batu besar. Dan pedang itu tanpa sadar bergerak ke samping dengan setengah titik. Hilang 1 milimeter. Miring setengah titik tetapi dengan hasil yang sangat berbeda. Wu Liang menggunakan keuntungan dari wilayahnya untuk menekan pedang Omi hingga setengah titik miring. Akhirnya memungkinkan serangan Omi untuk mengungkapkan cacat. Baru pada saat itulah Wu Liang membunuh Omi dengan tembakan balasan. Berdengung. Serangan santai dari Wu Liang sudah cukup untuk dibandingkan dengan gerakan seni bela diri kelas 5 atau 6 Omi. Belum lagi tembakannya bukan hanya gerakan biasa. Tembakan Wu Liang menusuk langsung ke arah Omi. Dari dada. Dan jika itu adalah orang lain, dua alam lebih lemah. Tidak ada keraguan bahwa satu tembakan akan cukup untuk mematahkan dada. Tapi Omi layak menjadi pria yang berpengalaman. Sial, pedang Omi bergetar dan menyesuaikan waktu untuk memecahkan kebetulan dengan kekuatan. Dan pedang melilit pistol Wu Liang dalam waktu singkat. Meskipun wilayahnya 2 tingkat lebih kuat, pemahaman Omi tentang pedang sama sekali tidak sebanding dengan Wu Liang. Dan keuntungan alam Wu Liang, meskipun hebat, tidak cukup untuk membawa tekanan luar biasa kepada Omi. Wu Liang tidak menyangka Omi begitu kuat dan segera panik. Ketika pedang Omi melilit pistolnya langsung meleset dari dada Wu Liang dan kemudian menusuk dari belakang. Wu Liang tiba-tiba seperti balon yang tertusuk. Dan momentum yang telah mengisinya dengan lenyapnya. Mereka berdua berdiri tak bergerak di atap. Darah jatuh rendah di sepanjang selangkangan Wu Liang di ubin atap yang mengkilap. Wajah Wu Liang penuh ketidakpercayaan. Semua penonton di sekitarnya tampak tidak percaya dan membeku di sana tidak dapat mempercayainya. Diperkirakan bahwa itu Wu Liang tidak takut diejek karena bersandar pada yang kuat dan mengabaikan yang lemah dan menyerang untuk memberi pelajaran kepada para murid keluarga pelindung pulau. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa hasil akhirnya adalah Wu Liang ditusuk melalui dada dengan pedang. Omi bertanya, bahkan kamu menganggap membuatku meninggalkan darah. Kamu tidak berpikir kamu bisa. Setelah mengatakan itu, Omi memberikan dorongan lembut di kepala Wu Liang. Wu Liang jatuh dan melebarkan seluruh atap ke tanah. Bersembunyi, kafetaria departemen ini hanya setinggi 1 lantai. Wu Liang tidak mati dengan mudah. Dia hanya terluka parah, meskipun dia ditusuk dada oleh pedang. Tetapi ini adalah Akademi Seni Bela Diri. Ada penyembuh yang hadir. Dia tidak bisa mati. Penyembuh kelas 6 atau 7 acak akan bisa menyembuhkannya. Semua orang memandang Omi dengan tidak percaya. Orang macam apa ini? Gerbang dalam tahap akhir Dia bahkan telah mengalahkan kesempurnaan besar gerbang dalam. Meskipun Wu Liang hanyalah kesempurnaan besar gerbang dalam yang sangat biasa. Seorang murid dari keluarga Pulau Protektorat. Apakah dia benar-benar harus begitu tidak saleh? Faktanya, Omi bisa saja bertaruh dengan Wu Liang dengan lebih mudah sekarang. Omi hanya perlu menggunakannya secara bersamaan dengan duel roda hantu. Maka Wu Liang akan jatuh dalam beberapa detik. Tetapi duel roda hantu adalah seni bela diri yang digunakan Omi dalam kapasitasnya yang sebenarnya. Itulah sebabnya Omi tidak menggunakannya secara bersamaan. Jika tidak, Omi akan lebih kuat. Selain itu, seni bela diri ciptaan Omi sendiri, Yin Yang Finger, juga tidak digunakan. Jari Yin yang terlalu menguras energi internal. Dan menggunakannya pernah menghabiskan setidaknya sedikit energi internal untuk menghadapi Wu Liang. Dan tidak perlu bagi Omi untuk menggunakan jari Yin Yang, kecuali ketika dia bertemu musuh yang sangat kuat. Oleh karena itu, kekuatan tempur sejati Omi diperkirakan mampu bertarung melawan 10 besar peringkat kesempurnaan agung. Tentu saja, mengacu pada peringkat kesempurnaan besar Akademi Bela Diri. Jika itu jenius tingkat kesempurnaan agung dari 4 keluarga perlindungan pulau utama, tidak akan diketahui.
Lagi pula, semakin kuat bakatnya, semakin kecil celahnya. Dan itu akan tergantung pada individu. Butuh beberapa puluh detik bagi adegan itu untuk kembali sadar. Dan seorang siswa penyembuhan naik untuk membantu Wu Liang menghentikan pendarahan. Semua siswa Akademi Seni Bela Diri merasa malu saat ini. Bahkan para siswa kesempurnaan agung telah kalah. 3 terluka berturut-turut merasa tidak bisa turun dari panggung. Omi berdiri di atap dan berkata dengan mengulangi yang sangat sama. Siapa lagi yang tidak yakin? Sementara aku masih di sini. Jangan ragu untuk datang. Selain itu, saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa itu jika ada yang berani memanggil Su Meiqian lagi di masa depan. Satu kekalahan Red Dust saya tidak akan pernah marah hari ini. Dan saya berharap semua siswa Akademi Seni Bela akan mengingat diri itu. Ketika Su Meiqian mendengar kata-kata Wan David Red Dust, dia menyentuhnya lagi. Hatinya tampak sangat manis dan bahagia. Saat ini dia benar-benar ingin berteriak. Wan David Red Dust, aku sangat mencintai. Tepat ketika Omi berpikir bahwa tidak ada yang akan keluar lagi. Tetapi yang mengejutkannya, pria kuat lain dari gerbang dalam terbang masuk. Tunggu sebentar, pria kuat kesempurnaan besar gerbang dalam itu berteriak. Semua orang terkejut ketika mereka melihat orang kuat kesempurnaan besar gerbang dalam ini. Ya Tuhan, itu dia. Qiao Yang, peringkat antara Qiao Yang dari peringkat kesempurnaan besar gerbang dalam. Mengapa dia keluar? Bukan. Dia ingin meninggalkan satu kekalahan di belakang. Di tengah memenuhi semua orang, Qiao Yang terbang ke atap kafetaria departemen. 2 lawan 2 dengan Omi. Di Genius Restaurant, semua orang juga sangat terkejut melihat Qiao Yang muncul. Orang kuat itu berada di peringkat di Inner Gate Grid Perfection Ranking. Orang kuat yang memenangkan 10 besar dalam kompetisi mahasiswa baru tahun lalu. Apakah dia ingin bertarung dengan Red Dust yang mengalahkan 2 alam lebih lemah darinya? Bahkan jika dia menang, dia tidak akan memiliki sedikit pun kemuliaan. Tetapi jika dia kalah, atau jika dia hanya kalah setengah gerakan, maka dia akan menjadi nama yang menyapu. Omi melihat Qiao Yang itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Bahkan ada orang lain di luar sana. Yah, laporkan namamu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Nama saya yang sederhana Qiao Yang. Peringkat di peringkat kesempurnaan besar batin Akademi Bela Diri. Saya ingin belajar apakah Master Stroke yang mulia benar-benar sangat kuat. Aku akan menduga kekalahan dalam debu merah. Meskipun tidak bagus untuk menang melawanmu. Tapi aku, Qiao Yang, masih ingin menang melawanmu. Jika kamu kalah, kamu tidak untuk menginjakkan kaki di Akademi Seni Bela Diriku mulai sekarang. Apakah kamu berani? Tidak, Don Omi menenangkan. Apa? Apakah kamu takut? Apakah ada orang lain di Akademi Seni Bela Diri Anda yang bisa saya takuti? Saya hanya ingin satu syarat lagi. Jika saya tidak menang melawan Anda dalam 30 detik, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di Akademi Seni Bela Diri lagi. Apa? Tubuh Qiao Yang bergetar. Mengalahkan Red Dust begitu sombong. Itu memberikan perasaan kesal sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Tetapi dia benar-benar menambahkan 30 detik lagi ke kondisi yang dia katakan. Apakah ini tidak menempatkannya di mata yang sama sekali? Tidakkah dia tahu bahwa dia adalah ahli peringkat dalam daftar penyelesaian? Dan memiliki keberanian untuk menambahkan waktu 30 detik atas kemauannya sendiri. Ya Tuhan! Betapa marahnya! Wajah Qiao yang agak putih karena marah. Kata-kata Omi membuat semua orang di antara penonton marah. Awalnya, ada begitu banyak penonton yang tidak mendukung Qiao Yang. Karena mengucapkan 2 alam yang lemah tidak bisa dibanggakan. Tetapi melihat Omi dengan arogan mengalahkan Qiao Yang dalam 30 detik. Tiba-tiba, semua orang yang memperhatikan masalah ini di seluruh Akademi Seni Bela Diri termasuk anjing yang ekornya telah diinjak. Tidak jauh dari sana, kedua guru yang diam-diam menonton tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit marah juga. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan. Sombong seperti ini, terlalu menantang. Dia adalah gerbang dalam yang terlambat. Mungkinkah dia bahkan tidak bisa menahan 1/10 dari kesempurnaan besar Akademi saya selama 30 detik? Ini benar-benar membuat kesal. Banyak siswa di tempat kejadian berteriak. Qiao Yang, pukul dia. Hek, 3 detik puluh mencoba mengalahkanmu. Berpikir bahwa kamu berasal dari keluarga penjaga pulau. Kamu sombong sekali. Qiao Yang menutupi giginya dan mencibir. 1 kekalahan debu merah. Yang baru saja kamu katakan telah membuatku memiliki kemarahan yang mengerikan terhadapmu. Omi berkata dengan jijik. Apa yang bisa kamu lakukan? Datang saja. Jika kamu tidak dikalahkan dalam 30 detik, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di akademimu lagi.
Tidak perlu membuang waktuku dengan kata-kata. Bagus. Bagus, Kiao yang dengan cepat dari belakang mengambil sebuah kotak kayu dan mengeluarkan dua pedang pendek kelas atas yang terbuat dari baja. Panjangnya sekitar 60 cm. Satu di masing-masing tangan kiri dan kanan. Satu kekalahan debu merah. Beri aku jatuh. Masih 30 detik. Aku akan memberi 30 menit jadi apa? Mengatakan itu, Kiao yang naik dalam satu langkah panah. Dang dang dang, dua pedang pendek di tangan. Saling berpegangan. Memancarkan suara dang-dang dari besi emas. Seperti benang emas kedap udara. Alis Omi terangkat. Benar-benar layak menjadi sukses besar. Momentum alam di tubuhnya sudah cukup untuk menghancurkan orang biasa sampai mati. Adapun dua pedang pendek Kiao Yang, meskipun dia memegangnya meskipun mereka tidak bisa ditembus, Omi mampu menemukan kekurangannya. Yang berjarak 3 inci dari perut bagian bawah. Yang berada di dekat dantiannya. Mungkin karena dia harus menggunakan pedang pendeknya begitu cepat, sehingga menyebabkan melemahnya kekuatan lengan atletik, meninggalkan lubang menganga. Namun, meskipun itu adalah titik puncak, itu pasti disentuh oleh seseorang yang tidak cukup kuat. Tapi ini tidak sulit bagi Omi. Omi menyadari bahwa ada pedang di hatinya. Dan setiap gerakan adalah pedang. Tidak sulit untuk menembus titik cacatnya. Sayangnya, tidak ada yang memikirkan Omi. Karena Kiao yang mengejar kedua alam yang lebih tinggi darinya. Seolah-olah dua gunung menimpanya. Sulit bagi Omi untuk menggunakan pedangnya karena perbedaan alam. Aduh, Omi sekarang berhenti membungkuk begitu banyak dan langsung memutar, melaju di depannya. Kesenjangan antara dua alam membuat Omi merasa seperti hanya pendekar pedang biasa di depan Kiao yang bahkan jika dia menggunakan seni bela diri kelas 9 dari pedang naga turun. Yang membuat Omi terlalu dirugikan bahwa seni bela diri tingkat tinggi seperti itu bahkan tidak dapat memanfaatkannya. Rana adalah elemen pertama yang memutuskan pemenang Omi sudah bertatap muka dengan Kiao Yang, dan mereka bertukar pertempuran. Saat ini, Kiao Yang merasa bahwa pedang Omi hanyalah bayangan, dan dia hanya akan rentan jika dia tidak menekan dengan momentum wilayahnya. Surga, Kiao Yang ngeri di dalam. Itu mengerikan. Omi tidak punya waktu untuk membuang lebih banyak waktu dengan Kiao Yang. Jika dia mengatakan 30 detik, dia harus 30 detik. Jadi, Omi bersiap untuk menggunakan jari Yin Yang. Pada saat berikutnya, tidak peduli seberapa kuat dan tidak bisa memecahkan pedang pendek Kiao Yang, Omi dengan keras mengarahkan jarinya. Aduh sial, dengan suara menusuk telinga. Jari Yin Yang Omi menembakkan pedang pendek Kiao Yang seperti peluru dari senapan sniper. Ambil ulang, pedang pendek Kiao Yang tersentak sekaligus. Dan pada saat yang sama, energi tak terpecah dari jari Yin Yang masih seperti peluru. Menembus dada Kiao Yang, dan tubuh Kiao Yang terhenti di sana. Tidak bergerak, seolah-olah dengan bergerak, tubuhnya akan berkibar bersama angin. Di depan jari Yin Yang Omi, Kiao Yang bisa dikatakan rentan. Ki yang tidak terganggu. Bahkan dinding kuningan tidak bisa dihentikan. Namun, Omi juga telah membayar harga yang mahal. Kekuatan internal di tubuhnya telah berkurang dengan kebohongan di sekelilingnya sekaligus. Sehingga wajah Omi sedikit putih. Meskipun jari Yin yang sangat kuat, itu juga sangat memakan waktu. Jauh lebih memakan waktu daripada duel roda hantu sebagian besar. Adegan itu sudah lama sunyi. Tidak dapat percaya bahwa Kiao yang benar-benar telah dikalahkan dalam waktu kurang dari 30 detik. Tepatnya, saya khawatir itu hanya 10 detik. Bahkan mungkin kurang dari 10 detik. Lagi pula, tidak ada yang repot-repot mengukur jumlah detik. Omi mengemudikan Kiao Yang, dan Kiao Yang memasarkan dari atap. Fiu, Omi menghembuskan napas dalam-dalam. Kekuatan internal seluruh tubuhnya berkurang tajam dalam-dalam. Dan tubuhnya juga terasa kosong. Seperti balon yang telah mengempiskan sepanjang udaranya. Pada saat ini, kekuatan internal berkurang ketajamannya. Kekuatan juga pasti akan sangat berkurang. Omi tidak siap untuk bertarung lagi. Pertarungan lagi dia jelas sangat tersesat. Namun, membuktikan satu hal. Pintu dalam sudah lengkap. Dia bisa bertarung. Bahkan jika yang terkuat keluar. Omi berkata, saya harap Anda semua mengingat ini. Jika ada yang berani mengucapkan Sumei Qian lagi. Jangan salahkan saya karena ucapan kasar. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Omi bersiap untuk mundur. Debu merah. Sumei Qian terbang ke atap. Omi menatapnya. Saat ini, jika dia baru saja meninggalkan Sumei Qian untuk mundur sendiri, saya khawatir itu tidak akan cukup meyakinkan. Tanpa daya, Omi segera memeluk pinggang Sumei Qian dan membawa Sumei Qian untuk terbang menjauh di perpisahan. Dan sekarang di tempat kejadian,
Semua orang melihat Kiao yang terluka, dan terlalu terkejut untuk mengetahui harus berkata apa. Su Meiqian sedang berbaring di tubuh Omi, merasa penuh dengan rasa manis dan bahagia. Omi dengan cepat meninggalkan jangkauan Akademi Seni Bela Diri, memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar sebelum berhenti di hutan. Omi melepaskan Su Meiqian. Kapten Su, Omi memanggil. Su Meiqian marah. Kamu masih memanggilku Kapten Su. Apa yang memanggilmu? Bukankah kamu baru saja memanggilku wanitamu di depan umum? Panggil aku Michelle. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu muncul setiap kali aku dalam masalah? Jika kamu menyukaiku, mengapa kamu tidak jujur saja? Red Dust, mari kita bersama. Aku mencintai, aku sangat menyukaimu. Ketika Omi dibayangkan dengan hasrat yang begitu membara untuk Su Meiqian, dia berkata, aku sangat jelek. Aku tidak layak untukmu. Aku tidak percaya kamu jelek. Ketika kamu berada di kota Linjiang, kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu setidaknya setingkat anak sekolah, Su Meiqian Dao. Omi dalam hati berkata, baiklah, aku akan melepas topengku. Dia mungkin tidak menyukainya ketika dia melihat wajah asliku. Meiqian, itu aku berbohong padamu. Aku hanya ingin meninggalkan kesan yang baik di pikiranmu. Jadi aku berbohong padamu bahwa aku tidak jelek. Aku bisa melepaskan topengku sekarang. Dan jika kamu masih bisa bertahan setelah bagaimana melihat penampilanku sebenarnya, maka kita akan membicarakan semuanya. Bagus. Omi segera melepas topeng hitamnya, menampilkan penampilan topeng kulit manusia itu. Pertama kali Su Meiqian melihat wajah asli dari debu merah yang dikalahkan. Itu memang sangat membuat frustrasi. Sekarang kamu melihat wajah asliku. Bukankah itu sangat khas dari wajah yang menggantung? Jadi cinta tidak bergantung pada imajinasi. Aku yang kamu bayangkan jelas bukan wajahku, kan? Setidaknya setampan Omi itu. Tapi sayangnya, wajah asliku seperti ini. Apakah kamu masih berani menyukainya? Kata Omi. Su Meiqian tiba-tiba melompat ke pelukan Omi. Kapten Su, apa yang kamu lakukan? Aku sangat jelek. Kenapa kamu masih menerkamku? Su Meiqian memeluk Omi dan tersenyum. Masih memanggilku Kapten Su. Aku tidak suka mendengar. Aku suka kamu memanggilku Meiqian. Atau sayang. Kamu tidak melihat bahwa aku sangat jelek. Omi berkata dengan tidak percaya. Apakah Su Meiqian ditantang secara estetika dan dapatkah dia menerima menjadi begitu jelek? Di mataku, kamu tampan. Jauh lebih tampan dari Don Zixon. Apakah Anda memiliki masalah estetika? Masih membandingkanku dengan pria tampan Omi itu. Jika aku setampan Omi, aku akan mengambil inisiatif untuk mengejarmu kembali di kota Linjiang. Aku tidak perlu merasa rendah diri. Apakah menjadi tampan benar-benar penting? Aku tidak keberatan. Red Dust, mari kita tetap bersama. Bukankah kamu ingin jatuh cinta? Omi robek saat ini. Dia pikir Su Meiqian telah melihat betapa jeleknya dia. Memang benar. Pasti tidak suka. Tapi saya tidak berpikir bahwa Su Meiqian tidak peduli sama sekali. Sekarang, Omi bahkan sepertinya tidak dapat menemukan alasan untuk menolak Su Meiqian lagi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang paling Anda perhatikan adalah penampilan Anda. Tetapi saya tidak setuju dengan penampilan Anda sama sekali. Apalagi yang tidak boleh Anda kecewakan. Kecuali Anda tidak menyukai saya sama sekali. Tetapi jika Anda tidak menyukai saya, mengapa Anda selalu memperhatikan saya? Anda sudah menyatakan saya sebagai wanita Anda dan membawa saya pergi ke depan umum. Apakah Anda sangat tidak bertanggung jawab? Tonko sedang berjuang di dalam. Bagaimana hal-hal terjadi dalam hal ini? Memaksaku. Tidak ada apa-apa. Tidak ada jalan untuk kembali. Jadi Don harus berkata, oke. Sungguh. Aku pacarmu sekarang. Omi mengangguk dengan susah payah dan berkata dalam hatinya. Sianger aku juga benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak Su Meiqian segera menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Omi lagi. Untuk apa kamu menangis? Ya, aku sangat bersemangat. Kita akhirnya bersama. Akhirnya aku punya pacar. Apa maksudmu pada akhirnya? Dengan kondisimu, berapa banyak pacar yang dibutuhkan untuk tidak memilikinya? Tapi tidak satu pun dari mereka adalah orang-orang yang saya suka. Omi sengaja bertanya. Omi itu, dia tampan. Temperamennya baik. Bakatnya kuat. Bakatnya cukup bagus. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin dia dan aku? Omi. Meskipun dia juga sangat berbakat. Bukan tipeku. Kata Su Meiqian. Bukan tipemu. Omi setuju.
Jika dia membuka kedok kulit manusianya sekarang, saya tidak tahu apa yang akan dikatakan Su Meiqian. Itu bukan tipe yang Anda sukai. Lalu mengapa Anda masih memeluk orang? Yah, dia dan aku sudah bertemu di kota Linjiang. Kita tidak punya perasaan untuknya. Selain itu, orang-orang sudah punya pacar. Pacarnya dan aku adalah teman yang sangat baik. Jangan katakan hal-hal seperti itu di masa depan. Biarkan Liona mendengar dengan buruk. Hubungan kita akan membahas jalan buntu. Su Meiqian berkata dengan enggan. Kenapa kamu tidak punya perasaan pada Omi? Omi bertanya. Lagi pula itu bukan perasaan. Perasaan adalah hal yang sulit dipahami. Selain itu, aku jatuh cinta padamu ketika aku berada di kota Linjiang. Mengapa aku memiliki perasaan untuk pria lain? Baiklah, Omi tersenyum dan memeluk Su Meiqian dengan tangan belakangnya. Su Meiqian sangat senang melihat Omi telah mengambil inisiatif untuk memeluknya. Tubuh Su Meiqian benar-benar terlalu bagus. Omi merasa dada Su Meiqian menempel di tubuhnya. Begitu besar dan lembut. Tubuhnya memancarkan napas mendidih darah yang mengerikan. Omi agak tidak dapat menahan diri hingga tidak kehilangan kendali. Omi segera melepaskan Su Meiqian. Menatapnya sebentar. Omi masih tidak mengungkapkan wajah aslinya. Su Meiqian baru saja mengatakan bahwa dia tidak tergerak oleh Omi. Ini bukan kuncinya. Tetapi identitas pacar Liona. Dia tidak akan mencuri pacar temannya. Jika dia tahu bahwa jatuhnya debu merah adalah Omi, dia pasti akan sangat kecewa. Dan mungkin juga runtuh. Hubungan. Tetapi juga langsung berakhir. Berpikir lagi dan lagi. Omi tidak mengungkapkan wajah aslinya untuk saat ini. Omi tidak tahu apa yang dia takutkan. Bukankah lebih baik perasaan ini berakhir seketika? Mungkin. Di dalam hatinya, Omi juga kurang ingin melanjutkan hubungan ini dengan Su Meiqian. Kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Kamu bahkan belum memberitahuku siapa nama aslimu. Su Meiqian berkata dengan kesal. Ah, nama asli. Ya, nama asliku adalah mengalahkan debu merah. Kalahkan debu merah. Apakah ada yang namanya nama belakang? Tentu saja. Itu sangat jarang. Kalau begitu, kamu tidak punya keluarga. Tidak, sendirian. Kalau begitu keluargaku akan menjadi keluargamu mulai sekarang. Oke. Oh, mari kita bicara tentang masa depan di masa depan. Nah, sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke keluarga protektorat. Ah, begitu cepat. Aku sudah lama keluar. Sudah waktunya untuk kembali. Beri aku pelukan lagi. Oke. Oke. Mereka berpelukan untuk waktu yang lama lagi di hutan sebelum mereka berpisah. Su Meiqian memandang Omi dengan penuh kasih dan bertanya. Debu merah, kapan aku akan melihatmu lagi? Yah, aku tidak tahu. Aku akan datang kepadamu secara alami ketika aku punya waktu. Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Omi terbang. Dan Su Meiqian memperhatikan dengan mata penuh keengganan saat Omi menghilang ke kejauhan. Omi tidak berhenti sampai Su Meiqian tidak bisa lagi melihatnya. Dan dengan cepat mengganti topeng dan pakaian malamnya untuk mengembalikan identitas Ominya. Omi kemudian harus kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Omi kebetulan kembali ke pintu masuk Akademi Seni Bela Diri ketika dia bertemu dengan Su Meiqian, yang juga baru saja kembali. Hei, Su Meiqian, Omi menyapa dengan sibuk. Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Aku pergi ke pegunungan untuk berlatih seni bela diri. Aku sering melewati daerah ini. Kenapa kamu di sini? Omi bertanya. Ngomong-ngomong, aku mentraktirmu makan malam-malam ini. Ayo bergabung dengan kami. Su Meiqian tersipu dan berkata. Mengapa kamu tiba-tiba mengundang tamu? Apakah itu sesuatu yang baik? Omi bertanya. Ingatlah untuk datang malam ini. Jangan ajukan begitu banyak pertanyaan. Baiklah, aku akan kembali ke Departemen Pedang. Sampai jumpa malam ini. Oh, sampai jumpa malam ini. Su Meiqian tidak banyak bicara dengan Omi dan nadanya tidak selembut ketika dia berbicara dengan Wan David Reddas, yang bisa dimengerti. Jika dia berbicara dengan lembut kepada Omi juga, dia akan curiga mencuri pacar orang lain. Dan secara alami akan buruk bagi Liona untuk melihatnya. Saat itu sudah terasa sakit ketika Omi tiba di Departemen Penyembuhan. Pernahkah Anda mendengar? Sebuah peristiwa besar terjadi pada siang hari. Seorang murid dari keluarga pelindung pulau, yang baru pada tahap akhir gerbang dalam, mengalahkan senior akademi gerbang dalam kami. Murid keluarga pelindung pulau itu terlalu kuat. Begitu dia tiba di kelasnya, Omi mendengar banyak siswa membicarakan masalah ini. Tidak menyangkanya menyebar ke seluruh akademi seni bela diri dalam sekejap. Sayang sekali. Akademi bela diri kami sudah cukup lemah di mata 4 keluarga penjaga pulau.
Dan sekarang saya khawatir orang-orang akan semakin meremehkan kami. Ini memang mengarahkan. Tapi di mana begitu juga. Para murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar sudah kuat. Tapi aku hanya tidak berharap itu begitu kuat. Para siswa di kelas sedang berdiskusi. Chang Sun Wuhen berkata kepada Omi. Pernahkah kamu mendengar tentang ini? Aku sudah mendengarnya. Omi menganggukkan kepalanya. Murid keluarga pelindung pulau itu juga berasal dari gerbang dalam yang terlambat. Sangat kuat. Omi tersenyum. Ya, aku juga dari gerbang dalam yang terlambat. Bedanya jika kamu melawan orang itu, apakah kamu akan berpikir? Hahaha, Omi tertawa bahak. Aku tidak tahu tentang itu. Tapi aku tidak begitu mudah berpikir. Dan aku benar-benar ingin bertemu dengannya kapan saja. Nah, di mana kamu berada pagi ini? Latihan seni bela diri. Tapi aku tidak melihatmu di tempat latihan seni bela dirimu yang biasa. Kamu telah berlatih seni bela diri di tempat lain hari ini. Jadi kamu tidak akan memikirkanku sepanjang pagi lagi. Omi bertanya setengah bercanda. Namun, Chang Sun Wuyan mengangguk. Ya, jantung Omi berdebar kencang. Lalu hehe, apa yang diinginkan Chang Sun Wuhen begitu lugas? Sore berlalu dengan cepat. Dan Omi pergi ke departemen pedang lebih awal sebelum kelas berakhir untuk menjemput Liona dari sekolah. Pada saat ini, Su Meiqian dan 2 tetua sedang duduk di paviliun rekreasi tertentu di Departemen Hukum Pedang. Para tetua keluarga Su Meiqian telah datang ke Akademi Seni Bela Diri. Dan tampaknya terkait dengan Omi. Meiqian, sejujurnya, tujuan utama kami berdua datang ke sini adalah untuk menemukan Omi. Omi adalah bakat langka. Keluarga Su kami terlalu kekurangan bakat. Dan kamu kebetulan belum menikah sejauh ini. Pada titik ini, Su Meiqian sepertinya telah menebak sesuatu. Tidak mungkin. Su Meiqian langsung menolak. Meiqian, ini adalah keputusan keluarga. Keluarga mengirim kami berdua ke sini justru dengan harapan kami bisa menikah dengan Omi. Omi adalah putra terlantar dari keluarga Tang. Menurut penyelidikan kami, kemungkinan Omi kembali ke keluarga Tang sangat rendah. Jadi jika Omi bersedia menikah denganmu, maka itu langsung setara dengan menantu dari pintu ke pintu untuk keluarga Sukamiah. Menurutku itu tidak mungkin. Su Meiqian berkata dengan kesal. Mustahil tidak terserah padamu. Terserah Omi. Dan bukan hanya keluarga Su kita yang ingin mengatur pernikahan dengan Omi. Jadi kamu tidak perlu terlalu gugup sekarang. Jika Omi tidak mau, tidak ada gunanya bahkan jika kamu. Kita akan berbicara dengan Omi nanti. Mari kita berharap dia bersedia. Su Meiqian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga tiba-tiba ingin menjodohkannya dengan Omi. Dia sudah punya pacar. Selain itu, Omi juga punya pacar. Dia tidak akan mengatakan apa-apa untuk merusak teknis dengan Liona. Su Meiqian berkata, 2 paman yang lebih tua. Sejujurnya, aku punya pacar. Kapan kamu punya pacar? Tidak apa-apa untuk memiliki pacar. Tetapi jangan menggerakkan perasaan Anda yang sebenarnya. Anda tidak dapat membuat keputusan sendiri tentang pernikahan Anda. Kecuali Anda cukup kuat untuk membuat keputusan sendiri di masa depan. Salah satu tua berkata, secara umum, tidak ada keluarga yang akan menghentikan anak-anak mereka jatuh cinta di luar. Tetapi cinta yang mereka sayangi tidak diikuti oleh keluarga. Jadi ketika keluarga mengatur pernikahan mereka di masa depan, mereka harus sendiri dan menerima pengaturan keluarga. Dan cinta yang mereka sayangi di luar hanya untuk mereka bermain. Su Meiqian berkata, pacarku, dia adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau. Kuharap kalian akan mendukungku. Baiklah. Siapa yang tahu apakah Anda berbohong kepada kami atau tidak? Jika memang ada seorang murid dari salah satu dari 4 keluarga penjaga pulau besar dan bakatnya telah disetujui oleh keluarga, maka tidak apa-apa untuk mendukung Anda. Sekarang kita akan menemukan Omi. Dan jika Omi mau, maka semuanya sudah beres. Dia tidak akan mau. Omi dan Liona keluar dari Departemen Pedang bersama. Halo, Omi. Kami adalah tetua dari keluarga Liu. Omi dicegat oleh 2 orang tua. Sesepuh dari keluarga Liu. Apa yang kamu inginkan dariku? Halo teman sekelas Omi. Kami akan memotong juga. Aku ingin tahu apakah kamu ingin menikah dengan keluarga Liu kami. Kami memiliki wanita yang sangat cantik di keluarga Liu. Dan jika jangan menyela dan berkata, apakah ada yang cantik di sebelahku? Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.